Forester Trip Sumbing. Well done. Halo teman Bi, apa kabar? Pagi ini saya menyapa kalian dari base campnya Gunung Sumbing via Banaran. Ya, hari ini kita mau naik Gunung Sumbing lagi. Ini nggak tahu yang keberapa saya. Kali ini kita bareng dari tim Forester. Kita udah siap mau trekking, udah lumayan siang, hampir jam 9 ini. Kita dari base camp mau naik ojek sampai ke pos 0. Atasnya pos 0. Siap. Yuk, langsung. Berapa menit, Mas? Sekitar 20 menit. Nah, teman Bi, jadi kita sekarang sampai di atasnya pos 0 ya? Yang pos 0 yang mana sih barusan? Yang banyak motor? Yang banyak motor. Oh iya. Lumayan sih. Nggak nyampe 20 menit sebenarnya. Cuman dengan ongkos 30.000 ya Kang ya? 30.000. Dengan ongkos 30.000 ini cukup worth it banget. Soalnya kalau kita jalan kaki nggak tahu berapa jam, mungkin 2 jam sih kayaknya untuk sampai ke sini. Teman-teman kita sebagian masih di belakang. Forester, well. Itu di Bandung lagi rame bahasa itu. Bahasa well. Masih orang Bandung gitu yang kayak gitu. Well. Nggak tahu artinya apa tuh. Barudak well. Nah, jadi sekarang tepat di 9.30 kita memulai pendakian dari atasnya pos 0. Tempatnya kita barusan pemberhentian ojek. Anjir, baru jalan berapa meter udah ngap-ngapan gini. Karena emang si jalur Sumbing via Banaran ini terkenal tanjakannya yang sadis-sadis semua. Jadi total ada 4 pos. Kita dimulai dari pos 0 di bawah tadi. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Dan kita rencana camp di pos 4. Ini masih jauh ke pos 1. Masih sangat-sangat jauh. Nah, sekitar ya mungkin 50 meter sampai 100 meter kita sampai ke pos Dong Banger. Ini pertigaan juga, itu ke sana. Jalurnya jalur gede, itu jalur petani sih kayaknya. Sementara untuk arah ke puncak kita ngambil kiri. Jalan udah mulai masuk jalan setapak. Lumayan nih guys, dapat bonus sedikit tanjakan. Dan so far ya sampai saat ini masih lumayan rimbun vegetasinya, jadi cukup teduh. Padahal ini matahari lagi terik banget. Dan kita emang berangkat bisa dibilang agak telat, agak molor. Kita rencananya
palingnya jam 8 atau setengah 8 harus sudah mulai jalan. Cuman tadi tuh kita nungguin tukang nasi. Jadi jam 7 kita baru nyari buat sarapan. Terus pas begitu nyampe ke warung nasi, di warung nasinya belum ada apa-apa. Jadi kita literally nungguin yang masak dari bahan mentah sampai jadi. Dan kita baru mulai jalan. Karena emang di base camp Banaran ini nggak serame kayak di base camp lain. Jadi si warungnya itu nggak standby yang ya kayak contohnya warung nasi gitu. Nggak selalu ready mereka nyiapin atau jual nasi. Terutama untuk pendaki. Harusnya kita udah mulai pesen tuh dari semalam, karena kita udah nyampe base camp sebenarnya dari kemarin. Kita malah santai-santai karena kita nggak tahu gitu guys. Cikuray pemancar berat pisan jangan kan? Nggak terlalu sih. Belum pernah kita bang? Belum. Tapak berat kan? Udah pernah tapak gerot? Pernah. Kalau udah tapak gerot pemancar nggak ada apa-apanya. Oh. Tapak gerot lebih berat. Yang bisa 4 berapa ke berapa sudah ada. Saya tapak gerot 9 jam Kang. Ya saya kira segituan 8 gitu. Ya Cikuray mah normalnya 5 jam lah. 5 jam 6 jam normal. Kalau dulu yang pertama kali yang 4 jam itu ya kerngora balang. 4 jam. Nah, hampir 1 jam kita jalan sampai warung. Warungnya yang nggak buka ya karena sekarang weekdays. Mungkin di sini nggak ada juga pendaki yang naik, jadi warungnya nggak buka. Ini belum sampai pos 1 ya, masih jauh ke pos 1. Nah, kalau Sumbing via Garung, jalur yang lama punya trek yang fenomenal, yaitu tanjakan engkol-engkolan. Di Banaran juga punya nih tanjakan yang cukup fenomenal, yaitu tanjakan eskalator. Nih tanjakannya tuh emang senanjak ini, terus tangga semua. Dan ini tuh bukan cuma di sini doang. Ini hampir full ke atas kayak gini semua tanjakannya. Jadi si jalur Banaran ini bisa dibilang, katanya sih kata orang base camp, lebih pendek ketimbang jalur Garung. Cuma ya itu kekurangannya nanjak banget. Hampir 2,5 jam guys. Kita baru sampai pos 1. Ini 10.45, 2 jam 15 menit. Kita sampai pos 1, pos Sek Lenteng. Buset, sampai pos 1 sejauh ini. Tapi 1 ke 2 kayaknya nggak terlalu. 1 ke 2, 2 ke 3 nggak terlalu. 3 ke 4 baru panjang lagi. Ini tempatnya nggak proper buat istirahat, agak panas. Jadi kita nyari yang agak teduh istirahatnya. Wajar aja ya teman dia, jalur Banaran ini peminatnya sepi, atau orang yang milih jalur ini jarang banget, karena emang treknya emang segila ini, nanjak banget, cukup berat. Nah selain cukup berat, mungkin pertimbangan lainnya ini akses atau transportasi ke base campnya juga lumayan cukup sulit ketimbang jalur Garung ya. Jalur Garung nggak terlalu jauh dari jalan raya, sementara ini lumayan cukup jauh. Tapi omong-omong transportasi,
buat kalian yang berminat gitu. Walaupun tahu jalur ini berat, misalkan ada yang minat ke sini, terus kalian mau pakai transportasi umum, jadi patokannya dari arah kota manapun kalian, entah itu dari timur ataupun dari barat, patokannya kalian sampai di terminal Tumenggung. Temenggung ya? Temanggung. Tumenggung anjir. Ini bener-bener. Pantesan ada yang aneh. Pokoknya kalian sampai dulu ke terminal Temanggung. Dari terminal Temanggung kalian bisa charter angkot atau bisa naik ojek, atau ya kalau sekarang saya nggak tahu ya apakah kayak ojek online, misalkan Gojek atau Grab, apakah sudah sampai sana atau belum. Nah itu untuk ongkosnya sendiri, naik ojek kalau saya browsing di internet di kisaran 50.000 untuk sekali jalan. Kalau angkot saya nggak tahu charternya berapa, ya patokannya itu aja. Dan kalau misalkan kalian gak mau ribet, kalian minta dijemput aja sama orang-orang basecamp Banaran sini. Kontaknya kalian bisa cari di Instagramnya Sumbing Isroad ya, @sumbingisroad. Nanti saya cantumin di sini. Kontak aja, di DM aja. Kalau nggak salah di profil bio-nya itu ada nomor WhatsApp juga. Begitu aja. Kalau mau order porter juga sekalian mungkin bisa di sana. Pos 2 nih teman Bi. Pos 2 Siwel Iwel. Jam 12:06. Berarti 1 jam ya dari pos 2? Iya, dari pos 1. Iya dari pos 1. Pokoknya dari kita start trekking sampai sini tuh 3,5 jam. Buset. 3,5 jam baru sampai pos 2. Ya karena selain treknya berat, tambah lagi sekarang kondisi fisik saya lagi nggak fit. Mungkin teman Bi bisa dengar suara saya masih bindeng. Memang lagi kurang sehat, tapi insya Allah kuat. Sekarang pos 2 itu di elevasi 2141. Rencana camp kita di pos 4 elevasi 2700-an. 2700 sekian, berarti kurang lebih ya 600 elevasi lagi. Tapi kayaknya kita mau istirahat makan siang dulu di sini. Lumayan nih gemeteran. Aduh. Porter kita masih jauh guys di belakang. Jangan sampai kejadian lagi. Mortarin porter. Oh ada shelternya ya di? Ada. Oh, ada shelter. Di shelter aja deh kita. Jangan sampai tragedi Argopuro kejadian lagi. Kita mortarin porter. Ini ada shelternya. 2. 13:08. Kita start lagi dari pos 2. Nanjaknya ya Allah. Sangat meripuhkan. Tepat pukul 1:30 siang, kita masih perjalanan menuju pos 3. Ini vegetasi udah mulai berubah, jadi kayak hutan lamtoro gitu. So far sekarang lebih beradab sih treknya, udah nggak terlalu yang jalan nanjak. Aduh ya Allah. Capek sekali guys.
Tepat jam 2 siang, jam 2.00 kita sampai di pos 3 Putuk Barah 2387 mdpl. Berarti kurang lebih 1 jam dari pos 2 ke pos 3. Gila, ini emang saya nggak tahu ya, saya ngerasanya berat banget. Ditambah kondisi kesehatan saya memang lagi kurang fit, dan ini sebenarnya nggak boleh kalian tiru ya. Kalau misalkan kalian lagi kurang fit, lebih baik nggak usah memaksakan. Kalau saya sendiri ya serba salah ya kalau misalkan saya cancel ini, karena memang udah jadwal ini udah jauh-jauh hari. Jadi kalau misalkan saya cancel mengorbankan banyak orang gitu, karena mau tidak mau memang saya harus hadir. Jadi acara kita kesini tuh mau photoshoot bareng Forester, tapi kalian jangan komen yang aneh-aneh ya. Saya photoshoot sama Forester itu cuma buat aparel doang. Kalau buat equipment tetap Daulagiri, tak akan terganti. Kita mau rehat dulu kayaknya, nunggu teman-teman kita masih di belakang. Ini nafas saya ngerasa panas banget. Aduh. Jadi kita udah jalan 1,5 jam dari pos 3 tadi. Kita baru naik elevasi sekitar 200 meteran. Jadi sekarang posisi kita ada di 2600 mdpl. Campsite sendiri ada di 2732. Jadi 130-an elevasi lagi. Nggak tahu nih, belum kelihatan tanda-tanda nih vegetasinya. Dari pos 3 tadi seragam kayak gini terus, bikin bosen. Dan ini udah lumayan agak berdebu juga. Pokoknya mah capek pisan ya Allah. Gitulah reportase dari jalur Banaran Gunung Sumbing. Nah, sekarang kita sampai di tanjakan Watu Ondo nih. Jadi kita harus yang manjat nih pakai tambang, lumayan ekstrim nih. Kasih lihat ya, lumayan tinggi atas. Kita harus naik sini dengan bawa carrier. Ya lumayan lah, karena nggak ada pilihan lain. Awas awas, kebanting. Nah, jadi itulah yang namanya tanjakan Watu Ondo. Itu baru setengahnya, nih masih ada nih setengahnya lagi. Seru sih, tapi ngeri. Biar kelihatan. Oke. Bawa kamera 360 seru ya. Akhirnya teman Bi, kita sampai juga di pos 4 Watu Ondo. Sekarang tepat pukul 4.30 nih, 4:30 sore kita sampai Watu Ondo. Berapa jam ya? Bisa sekitar setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, 8 jam. Buset. Untuk sampai ke pos 4 8 jam guys.
Kayaknya nggak bener nih, angin gede suaranya. Udah nanti aja sampai ketemu setelah kita pasang tenda ya. Oke, selamat pagi teman Bi. Sekarang tepat jam 4 pagi. Kita mau start summit dari Watu Ondo. Destinasi utama kita sebenarnya sekarang kita mau ke Sabana Banjaran. Kita mau photoshoot di sana. Paling habis photoshoot kita baru naik ke, kayaknya sih kita mau ke Puncak Sejati aja, cuma satu puncak aja. Jadi nggak akan ketiga-tiganya kita datengin untuk summit kali ini. Dan sebelum kita start summit, mungkin kita akan berdoa dulu. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan perjalanan summit ke Puncak Sumbing, kita berdoa dulu. Semoga perjalanan summit kita diberi kelancaran. Di atas kita dapat cuaca bagus. Semoga konten kita nanti lancar. Berdoa dimulai. Summit Forester. Wow. Jadi rute dari pos 4 ke puncak ini bisa dibilang etape terberat ya dari pendakian Gunung Sumbing via Banaran ini. Karena total elevation gain yang harus kita tempuh itu hampir 600 sampai 650 meter. Sebenarnya kalau secara jarak sih nggak terlalu jauh ya, cuma sekitar 1,5 sampai 1,6 km aja. Cuma ya itu, elevation gain-nya lumayan tinggi. Ini emang nanjak banget. Sumpah napasnya ini kerasa anggap. Ditambah ini emang debunya udah mulai parah sih, yang dari pos 4 ke atas. Saya itu tuh 2 kali. Puncak waktu pertama puncak Buntu doang. Yang kedua baru ke puncak Raja Wali. Jadi emang nggak 1 kali naik gunung langsung 2. Iya. Tapi berat ya Raja Wali ya. Sejati berat. Sejati nggak tahu sih kalau dari sini. Gitu. Yang rantai-rantai gitu Raja Wali. Oh Raja Wali. Keren gini Iya. sumpah.
Segoro Banjaran 3180 mdpl jam 5.56. Berarti kita jalan hampir tepat 2 jam sampai ke Segoro Banjaran ini. Duh, lumayan. Kayaknya cukup 1 kali aja dah saya daki Gunung Sumbing via Banaran ini. Nggak mau 2 kali, sumpah. Capek banget. Nah, jadi omong-omong si Segoro Banjaran ini adalah kayak semacam sabana, lumayan cukup lapang. Di depan kita ada kawah. Tapi di balik treknya yang berat, saya baru tahu juga kalau view-nya se-epic ini. Ini keren banget sumpah. Ini berasa kita lagi itu apa namanya, nonton Lord of the Rings. View-nya kayak gini. Kayaknya nanti agak siangan kita bakal nerbangin drone di sini. Jadi rencana sekarang kita mau langsung summit dulu ke Puncak Sejati. Nah, kita jalan sekitar 8 menit dari Segoro Banjaran. Kita akan sampai di kawahnya Gunung Sumbing. Ini bisa dilihat di belakang saya. Ada asap mengepul, itu kawahnya Gunung Sumbing. Dan di depan saya ini ada sebuah makam atau petilasan. Saya nggak tahu ya ini makam atau petilasan. Dan katanya ini adalah makamnya Ki Ageng Makukuhan. Menurut beberapa sumber yang saya baca, Ki Ageng Makukuhan ini adalah orang yang pertama kali datang ke daerah Kedu. Jadi daerah Kedu sendiri merupakan sebuah kecamatan yang ada di Temanggung. Dan orang-orang percaya kalau Ki Ageng Makukuhan ini adalah muridnya Sunan Kudus dan juga Sunan Kalijaga, dan sekaligus orang yang menyebarkan agama Islam di daerah Kedu. Begitu sih katanya. Ini dia makamnya. Jadi di sini tuh ada pertigaan, ada plang pertigaan. Ke arah kanan saya ada Puncak Sejati. Ke arah kiri saya di sana ada yang paling tinggi, Puncak Raja Wali, yang merupakan puncak tertingginya Gunung Sumbing. Lalu di sampingnya Puncak Raja Wali ada Puncak Buntu. Saya ke Puncak Buntu udah pernah, Puncak Raja Wali udah pernah. Jadi yang belum pernah saya ke Puncak Raja Wali. Jadi sekarang kayaknya saya atau kita mau langsung ke Puncak Raja Wali. Tujuh 28. Akhirnya kita sampai Puncak Raja Wali. Jadi kita batal ke Puncak Sejati. Tadi kita nyoba nyari, nggak ketemu. Nggak taunya kita emang salah. Jadi Puncak Sejati masih sangat jauh di seberang sana. Dan kita putusin untuk summitnya ke Puncak Raja Wali. Berarti ini saya summit kedua kali ke Sumbing atau ke Puncak Raja Wali ini. 7:30 coy. Kalau tadi kita nggak salah jalan dulu, kayaknya jam 7 kita nyampe sini sih. Tapi ya gitulah, nggak apa-apa. Nah, jadi tepat di belakang saya ini ada Gunung Sindoro. Jadi ya kalau misalkan kita naik Gunung Sumbing via Garung atau via Bowongso, maka di belakang kita itu view-nya adalah Gunung Sindoro. Sementara kalau kita kemarin lewat jalur apa? Banaran, maka view-nya itu adalah Gunung Merbabu, Merapi, Andong, Telomoyo, Ungaran gitu. Karena kita berada di sebelah baratnya. Nah, sebelah timurnya ini adalah Gunung
Sindoro. Udahlah gitu aja, udah nggak kuat banget. Jadi kita mau rehat dulu. Dan kayaknya untuk video ini, atau video trip pendakian ke Gunung Sumbing kali ini akan saya closing sampai di sini dulu ya. Ini durasi videonya udah panjang banget. Jadi terima kasih buat teman bi semua yang udah nonton video ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian dapat insight baru tentang pendakian Gunung Sumbing, terutama via Banaran. Silahkan kalian kesini cobain. Rasakan sensasi beratnya. Dan video kita akan kita closing dengan video sinematik. Silahkan menikmati.